Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, tetap sehat dan semangat terus untuk belajar bersama saya dengan Ibu Lili. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Kita akan belajar tentang bilangan berpangkat bulat positif yang nanti akan terdiri dari pengertian, tanda hasil perpangkatan, dan sifat bilangan berpangkat. Berikutnya, kita juga akan belajar tentang bilangan berpangkat bulat negatif dan yang terakhir, bilangan berpangkat 0. Yaitu bilangan berpangkat bulat positif. Misalnya, kita punya A dipangkatkan N, di mana A-nya ini adalah sebagai bilangan pokok. Dan A ini adalah bilangan real. Kemudian N-nya ini adalah sebagai bilangan bulat positif. Berapa itu bilangan bulat positif? Yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan bulat positif. Maka di sini bahwa A dipangkatkan N artinya A dikalikan sebanyak N kali. Misalnya, ke contoh yang pertama, 5 dipangkatkan 3, berarti 5-nya ini adalah sebagai bilangan pokok. Sehingga di sini sama dengan 5 dikali 5 dikali 5. Nah, di sini 5-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Sebaliknya, kalau misalnya di sini 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, di sini kita lihat 2-nya dikalikan sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini artinya bahwa 2 dipangkatkan 5, karena 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Contoh yang ketiga, 3M dikali 3M dikali 3M. Nah, di sini kita lihat 3M-nya kita anggap sebagai A yang ini tadi. Sehingga di sini 3M-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Bisa kita tulis 3M dipangkatkan 3, karena 3M-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Keempat, setengah dikali setengah dikali setengah kali setengah dikali setengah. Nah, ada berapa setengahnya di sini? Maka setengah ini kita misalkan sebagai bilangan pokoknya. Ini adalah bilangan pokoknya. Sehingga di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Setengahnya banyaknya ada 5. Maka di sini sama dengan setengah dipangkatkan, tadi banyaknya ada berapa? Ada 5. Setengah dipangkatkan 5. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tanda hasil perpangkatan. Bagaimana untuk menentukan tanda hasil perpangkatan? Yang pertama ada 2 kondisi. Di sini yang pertama adalah apabila bilangan pokok positif. Maka di sini ingat bilangan pokoknya tadi adalah A. Bilangan pokoknya positif. Maka jika dipangkatkan dengan bilangan bulat ganjil maupun genap, maka di sini hasilnya akan tetap positif. Ya, yang dilihat ini bilangan pokoknya itu positif. Maka nanti kalau dipangkatkan ganjil dan genap maupun genap, maka hasilnya akan tetap positif. Yang kedua, apabila bilangan pokoknya negatif. Nah, misalnya A-nya tadi bilangan pokoknya negatif, maka apabila dia dipangkatkan dengan bilangan ganjil, nanti hasilnya itu adalah negatif. Jadi yang dilihat adalah bilangan pokoknya. Kalau dipangkatkan dengan bilangan genap, maka di sini hasilnya akan positif.
Nah, sekarang lebih mudahnya kita ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, 2 dipangkatkan 6. Nah, di sini dilihat bilangan pokoknya berapa? Bilangan pokoknya adalah 2, positif. Kalau bilangan pokok positif, maka tadi pakai yang ini, bilangan pokok positif. Entah itu pangkatnya genap maupun ganjil, maka hasilnya nanti akan positif. Ya, karena di sini bilangan pokoknya positif. Jadi, meskipun di sini adalah bilangan pangkatnya genap, maka nanti hasilnya ya positif. Maka di sini sama dengan 2 dipangkatkan 6. Berikutnya yang kedua, 2 dipangkatkan 3. Nah, dilihat aja di sini bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya positif, maka di sini meskipun dipangkatkan ganjil, maka hasilnya ya positif. Sehingga di sini sama dengan 2 dipangkatkan 3. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Negatif 2 dipangkatkan 6. Maka ini adalah yang kedua ini. Bilangan pokoknya negatif. Nah, di sini harus dilihat pangkatnya. Kalau pangkat ganjil, maka hasil negatif. Kalau pangkat genap, hasil positif. Di sini dilihat pangkatnya apa? Genap atau ganjil? Di sini pangkatnya adalah genap, sehingga kita pakai yang ini. Maka hasilnya adalah positif, sama dengan 2 dipangkatkan 6. Jadi ini hasilnya positif. Yang keempat contohnya, negatif 2 dipangkatkan 3. Nah, sama kayak tadi, bilangan pokoknya dilihat, negatif atau positif. Karena di sini bilangan pokoknya negatif, maka di sini kalau pangkatnya ganjil, maka di sini yang ini hasilnya adalah negatif. Sehingga di sini hasilnya sama dengan min 2 dipangkatkan 3. Nah, ini adalah untuk tanda hasil perpangkatan. Berikutnya, kita belajar tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi, ada beberapa sifat bilangan berpangkat, seperti ini ada 4. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menjawab soal-soal yang berhubungan dengan bilangan berpangkat. Yang pertama, di sini A pangkat M dikalikan A di pangkatan N. Di sini kalian lihat, di sini A-nya, bilangan pokoknya adalah A, jadi sama. Pangkatnya, operasinya dikalikan, sehingga di sini tinggal pangkatnya kita tambahkan. Contohnya misalnya, 3 dipangkatkan 5 dikalikan 3 dipangkatkan 4. Nah, ini artinya bilangan pokoknya bagaimana? Bilangan pokoknya sama. Sehingga kalau bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya tinggal kita tambahkan. Karena di sini adalah perkalian. Sama dengan bilangan pokoknya sama, yaitu 3. Pangkatnya tinggal kita tambahkan. 5 ditambah 4. Nah, berapa 5 ditambah 4? Hasilnya adalah 9. Maka di sini 3 dipangkatkan 9. Sifat yang kedua, nah di sini A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah bilangan pokoknya sama, yaitu bilangan pokoknya sama-sama A. Nah, nanti kalau di sini operasinya pembagian, maka pangkatnya ini kita kurangi. A pangkat M dikurangi N. Sebagai contoh misalnya 2 dipangkatkan 3, kemudian dibagi dengan 2 dipangkatkan 2. Nah, operasinya pembagian, bilangan pokoknya sama yaitu 2, maka ini nanti sama dengan 2 dipangkatkan 3 dikurangi 2. Nah, berapa 3 dikurangi 2? 3 dikurangi 2 adalah
1. Maka hasilnya 2 pangkat 1. Sifat yang ketiga, nah yang ini saya taruh di sini. A dipangkatkan M, kemudian dipangkatkan lagi N. Maka di sini tinggal pangkatnya kita kalikan. Contohnya misalnya 7 dipangkatkan 2, kemudian kita pangkatkan lagi dengan 3. Maka hasilnya sama dengan 7 dipangkatkan. Nah, ini pangkatnya kita kalikan ya, sesuai dengan ini sifatnya. Berarti 2 dikalikan 3. 2 dikalikan 3 hasilnya adalah berapa? 6. 2 dikali 3, maka di sini sama dengan 7 dipangkatkan 6. Kemudian sifat yang keempat. A dikalikan M. Nah, kemudian A kali B, kemudian A kali B-nya ini dipangkatkan M. Sehingga ini sama dengan, artinya A-nya dipangkatkan M, juga B-nya dipangkatkan M. Sehingga kalau kita tulis A pangkat M kali B pangkat N. Contohnya misalnya di sini 5 dikali 3, kemudian dipangkatkan 2. Nah, ini artinya bahwa 5 ini kita pangkatkan 2, kemudian kali 3 juga dipangkatkan 2. Sifat yang kelima, yaitu A dibagi dengan B, kemudian dipangkatkan M. Maka di sini artinya bahwa A-nya dipangkatkan M, kemudian B-nya juga dipangkatkan M. Jadi kedua-duanya dipangkatkan M. Nah ini A pangkat M dibagi dengan B dipangkatkan M. Nah sekarang kita ke contoh-contoh soal dari sifat perpangkatan yang sudah kita bahas tadi. Maka di sini saya tuliskan sifat perpangkatan yang tadi sudah kita contohkan. Nah sekarang soal yang pertama, 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2. Nah ini pakai sifat yang keberapa? Pakai sifat yang pertama. Di sini bilangan pokoknya sama, yaitu 5, maka sama dengan 5 dipangkatkan. Nah, ini pangkatnya tinggal ditambahkan. 3 ditambah 4 ditambah 2. Nah, tinggal kita tambahkan aja. 3 tambah 4, 7. 7 ditambahkan 2, 9. Berarti 5 dipangkatkan 9. Soal yang kedua, 9 dipangkatkan 2 dikali 27 dipangkatkan 3. Nah, ini yang menarik. Di sini adalah bilangan pokoknya tidak sama. Berarti kita harus mencari dengan menggunakan pohon faktor. Di sini saya tuliskan di sini 9. Nah, ini sama dengan berapa? 3 dikalikan 3. Atau 3 dipangkatkan 2. Nah, dengan cara yang sama, 27 itu sama dengan berapa? 3. Kemudian di sini 9. Berikutnya di sini 3. Di sini dikalikan 3. Sehingga di sini sama dengan 27 sama dengan berapa? 3 dipangkatkan 3. Maka ini kita tulis di sini. 9 itu sama dengan 3 dipangkatkan 2. Nah,
karena di sini 9-nya dipangkatkan 2, maka 3 dipangkatkan 2 dipangkatkan 2 lagi. Nah, yang 2 ini tadi adalah 3 pangkat 2 ini adalah 9. Kemudian dikali 27. 27 berapa ini tadi? 3 pangkat 3. Kita tulis 3 dipangkatkan 3. Nah, di sini 3 dipangkatkan 3 adalah 27. Nah, ini dipangkatkan 3 lagi. Maka di sini sama dengan kita bisa menggunakan sifat yang keberapa? Sifat yang ketiga. Nah, yang ini. Berarti pangkatnya kita kalikan. Ini 2 dikalikan 2. Sama dengan 3 dipangkatkan berapa? 2 kali 2. Sama dengan 4. Dikalikan lagi. Ini juga sama, pangkatnya dikalikan. Berarti 3 dipangkatkan 3 kali 3, 9. Nah, ini belum selesai. Setelah bilangan pokoknya sama, operasinya perkalian, maka pangkatnya ini kita tambahkan. Sehingga sama dengan 3 dipangkatkan 4 ditambah 9. Nah, 4 ditambah 9 sama dengan 13. Maka hasil akhirnya adalah 3 dipangkatkan 13. Berikutnya soal yang nomor 3. Nah, ini seharusnya 3. 10 dipangkatkan 5 dibagi dengan 1000. Nah, ini adalah 10 pangkat 5. Ini perpangkatan. Sedangkan 1000 ini harus kita rubah menjadi perpangkatan. Ya, sehingga di sini menjadi 10 dipangkatkan 5 dibagi 1000 itu berarti sama dengan 10 dipangkatkan 0-nya ada berapa? Ada 3. Berarti di sini sama dengan 10 dipangkatkan 3. Nah, bilangan pokok sama-sama 10. Operasinya pembagian. Maka pangkatnya nanti tinggal dikurangi. Ya, sehingga menjadi 10 dipangkatkan 5 dikurangi 3. 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Berarti sama dengan 10 dipangkatkan 2. Soal yang terakhir, 18 dipangkatkan 5 dibagi 9 dipangkatkan 5. Nah, ini dilihat bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya tidak sama, berarti sama kayak tadi harus kita cari pohon faktornya. Kalau 18 itu sama dengan berapa? 2. Di sini 9. Berikutnya 3. Di sini 3. Nah, berarti sama dengan 2 dikali 3 dipangkatkan 2. Ya, karena 3-nya banyaknya ada 2. Ini kita tulis di sini sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, karena di sini dipangkatkan 5, maka ini kasih tanda kurung, berikutnya dipangkatkan 5. Nah, sekarang satunya lagi yang 9. 9 itu kayak ini tadi, 9 adalah 3 dipangkatkan 2. Sehingga ini kita tulis sama dengan 3 dipangkatkan 2.
3 dipangkatkan 2, karena di sini dipangkatkan 5, maka kita kasih tanda kurung, kemudian dipangkatkan 5. Nah, coba di sini dilihat, di sini pangkatnya sama. Berarti kita pakai sifat yang kelima, yang ini. Pangkatnya sama-sama M. Sehingga kita jadikan 1. Ini menjadi 2 dikali, sama dengan ya, 2 dikali 3 pangkat 2, kemudian dibagi 3 dipangkatkan 2. Nah, ini. Kemudian sama-sama dipangkatkan 5. Nah, di sini ternyata 3 pangkat 2 ini bisa kita sederhanakan. Nah, hasil akhirnya berarti tinggal 2 dipangkatkan 5. Nah, demikian video untuk pembelajaran tentang bilangan berpangkat beserta sifat-sifatnya. Semoga kalian tetap terus mau belajar dan semangat untuk latihan soal-soal. Terima kasih.